videonya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Cantik-cantik atau bagaimana? Nanti sebentar habis bisa lihat. Oke. Nah, hari ini kita akan memaparkan keterkaitan agenda 3, yaitu manajemen materi manajemen ASN dan smart ASN di isu dan kegiatan, kan gitu ya. Nah sekarang kita coba presentasi, kalau bisa dalam waktu berapa ini, sampai jam 10 kurang 15 menit bisa semua tampil. Kalau enggak terpaksa nanti yang lainnya ngikutin aja, kan nanti tentu ada beberapa yang sudah pemaparan, kemudian kita ikutin aja caranya ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang silakan siapa yang mau memaparkan, silakan. Bu, Ibu. Ya. Ibu, saya izin buang air kecil sebentar, boleh? Ya, cepat. Ya, Ibu. Yang besar juga supaya nggak mengganggu. Ya. Oke. Silakan siapa duluan? Nggak usahlah ditunjuk ya. Oke, Ika dulu. Ya, Ika. Habis Ika siapa tadi? Si Anu. Subeti ya. Habis Ika Isnun. Ika dulu, tunggu saja. Silakan Ika. Ibu izin share screen ya. Iya. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, teman-teman. Ibu WI Pengampu, saya akan mempresentasikan tugas individu saya tentang keterkaitan tahapan kegiatan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kegiatan yang pertama, persiapan. Tahapan kegiatannya, melapor dan meminta arahan. Isunya dulu. Isunya mana? Isunya optimalisasi penggunaan ruang pojok ASI di unit pelayanan perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Tripura Salakan. Terus isunya keterkaitannya mana? Agendanya belum? Ini agendanya, Ibu. Enggak, isunya ya udah nanti ditambahkan. Jadi isunya juga dikaitkan dulu sebelum kegiatan. Begitu. Isunya mana? Ini Ibu, dipastikan fishbone. Enggak, isunya itu ya udah nanti gini, semua kan itu kan ada isu, coba lihat isu di atas. Isunya kan optimalisasi. Isu kok optimalisasi ya? Isu itu bahasanya bahasa. Oh iya Ibu, tidak ada ruangan pojok ASI di belum, unit pelayanan perinatologi. Nah, jadi sekali lagi semua dicek, namanya isu bukan kalimat ini untuk mencapai isu. Nah, di situ berarti apa? Belum adanya atau apa juga? Tidak adanya. Ya, jangan tidak belum adanya. Oh iya. Nah, adanya ruang pojok ASI di unit pelayanan perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Tripura Salakan. Ya, jadi sebelum kegiatan ini Adik bahas dulu isunya ini dengan manajemen ASN. Itu nanti tambahkan. Jadi ya, angkatan kelompok nggak perlu saya tulisan itu, tapi setelah isu coba angkatan daftar hadir itu taruh aja di atas. Ya, angkatan itu. Nah, itu taruh di atasnya aja, atasnya isu sana. Di-cut saja. Nah, taruh bawahnya. Nah, boleh situ. Oke. Nah, udah. Nah, di bawah isu, Dek, di bawah isu itu ada tulisan manajemen ASN. Itu terkait. Jadi keterkaitan kenapa kok terjadi belum adanya ruangan? Kenapa kok dikaitkan dengan manajemen ASN? Terus dikaitkan dengan smart ASN, ada enggak? Diurai dulu. Gitu ya, tulis dulu nanti ditambahkan. Tulis itu manajemen ASN.
Nah, jadi keterkaitan, jadi ditulis keterkaitan dulu ya, keterkaitan dengan peran dan kedudukan misalnya tulis ya. Tulis keterkaitan dulu deh, itu hapus dulu manajemen ASN-nya. Di atasnya manajemen AS dihapus. Tuh, keterkaitan. Nah, keterkaitan dengan ya agenda 3. Agenda 3 ya, apa? Peran dan kedudukan ASN. Tentang Ya. peran dan kedudukan ASN. Nah, dalam mewujudkan, jangan lupa itu Dalam mewujudkan smart governance. sesuai peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, terus titik toh, Ya, Ibu. titik terus bawahnya manajemen ASN. Nah, itu di titik-titik ya, manajemen ASN. Nanti kamu isi titik-titik gitu aja, ya. Dijelaskan ya Ya, Ibu. keterkaitannya. Jadi isu belum adanya ruang pojok baca itu kok kaitkan ya, kok kaitan dengan manajemen ASN bagaimana, kemudian bawahnya lagi, di bawahnya di enter, nah itu smart ASN-nya bagaimana. Titik-titik nanti diisi ya. Ya, Ibu. Jadi untuk semuanya ditulis ya, kalau belum ada tulis, yang sudah ada tuh. Oke, nanti itu dijelaskan ya. Ya, Ibu. Karena dalam agenda 4 nanti ini perlu dijelaskan ya. Oke. Ya, oke. Nanti diisi semuanya ditulis. Langsung ayo. Sekarang ke kegiatannya. Keterkaitan tahapan kegiatan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Yang pertama, persiapan. Tahapan kegiatannya melapor dan meminta arahan terkait rencana kegiatan aktualisasi kepada mentor. Hasilnya rancangan aktualisasi. Manajemen ASN-nya melapor dan meminta arahan kepada mentor dengan sikap hormat, sopan, dan disiplin. Smart ASN-nya menyusun rancangan aktualisasi menggunakan perangkat lunak komputer Microsoft Word. Tahapan kegiatan kedua berkoordinasi dengan bagian manajemen rumah sakit. Manajemen ASN-nya melakukan koordinasi dengan bagian manajemen rumah sakit dengan sikap hormat, sopan, dan disiplin. Tahapan ketiga, konsultasi dengan kepala ruangan dan rekan sejawat tentang rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan di ruangan perinatologi. Manajemen ASN-nya melakukan konsultasi dengan sikap hormat, sopan, dan disiplin. Kegiatan kedua, mengadakan tempat laktasi atau pojok ASI. Tahapan kegiatan pertama mencari bahan-bahan tepat guna untuk pembuatan pojok ASI sederhana. Hasilnya tempat menyusui atau pojok ASI. Manajemen ASN-nya melaksanakan tugas pembuatan tempat laktasi dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Untuk Smart ASN mencari desain pojok ASI sederhana di internet menggunakan aplikasi Google Search. Kemudian, kegiatan ketiga, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pojok ASI kepada Ibu Nifas. Tahapan kegiatan yang pertama mengumpulkan data tentang pentingnya pojok ASI. Hasilnya data, manajemen ASN-nya melakukan tugas dengan cermat dan disiplin. Kedua, melaksanakan tugas pengumpulan data tentang pentingnya pojok ASI dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Smart ASN-nya mencari materi tentang pentingnya pojok ASI secara daring melalui Google Search. Uraian kegiatan yang kedua, yaitu menyusun data tentang pentingnya pojok ASI dan ASI. Hasilnya leaflet. Manajemen ASN-nya melakukan tugas pembuatan leaflet dengan cermat dan disiplin. Smart ASN-nya membuat dan berkreasi menggunakan aplikasi IT dalam pembuatan leaflet. Tambahan untuk manajemen ASN-nya menyusun tentang pentingnya pojok ASI dan ASI, melaksanakan tugas pengumpulan data tentang pentingnya pojok ASI dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Tahapan kegiatan yang ketiga, membagikan leaflet dan mensosialisasikan tentang pentingnya pojok ASI dan ASI. Hasilnya pemahaman.
Manajemen ASN-nya melakukan sosialisasi dengan sopan, ramah, tulus, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, melakukan sosialisasi dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Kegiatan keempat, evaluasi. Yang pertama, melakukan pengawasan dalam penggunaan pojok ASI. Hasilnya hasil evaluasi. Manajemen ASN-nya melakukan tugas dengan cermat dan disiplin, melaksanakan tugas pengawasan dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Smart ASN-nya membuat laporan pengawasan dalam bentuk file Microsoft Excel. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala ruangan dan petugas UP Perinatologi dalam pengawasan penggunaan pojok ASI. Hasilnya saran dan masukan. Manajemen ASN-nya melakukan koordinasi dengan sikap hormat, sopan, dan disiplin. Kegiatan ketiga, melihat hasil pengawasan penggunaan pojok ASI. Hasilnya, manajemen ASN-nya melaksanakan tugas dalam melihat hasil pengawasan penggunaan pojok ASI dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Smart ASN-nya menyusun hasil pengawasan penggunaan pojok ASI dalam rancangan aktualisasi dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel. Itulah sekian pemaparan dari saya, Ibu. Mohon dikoreksi. Kasih jempol dulu. Ya, oke. Tunggu ya. Oke. Ya. Sekarang teman-teman deh yang memberikan masukan dulu, kan semua sudah mulai paham nih arahnya bagaimana. Ayo silakan, ada teman-teman yang memberikan saran, masukan, dan sebagainya. Silakan. Silakan. Bagaimana dengan yang Ika tuliskan tadi? Atau masih bingung semua? Nggak bisa memberikan saran? Nah, gini, kalau masih bingung semua begini. Jadi pertanyaan koreksinya tadi semuanya. Jadi yang dikoreksi adalah tadi isu juga dikaitkan, isu ya, isunya juga dikaitkan. Habis isu, Adik Ika, kita membahasnya sudah bagus, ini kegiatannya setuju ada. Tapi kalau nulis persiapan jangan cuma persiapan lah, ditulislah persiapan apa? Persiapan apa tadi, ruangan apa tadi, penyediaan ruangan Persiapan apa penyediaan tadi, ruangan pojok ASI. ditulislah persiapan penyediaan. Nah gitu, jangan persiapan apa. Nah berarti persiapan penyediaan ruang apa tadi, kan gitu ya. Nah jadi persiapannya apa. Kemudian yang dibahas di sini adik-adik sebetulnya hanya kegiatannya aja, nggak usah tahapan kegiatan. Oh iya, Ibu. Ya, tahapan kegiatan dilakukan hanya pada saat kita membahas agenda 2 kalau nggak salah ya, keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN ya. Itu Ya, Ibu. Itu tahapan. Jadi yang kita bahas itu sebetulnya hanya isu tadi ya. Nah, isu. Kemudian nggak pakai tabel pun nggak apa-apa, pakai tabel nggak apa-apa, cuma kalau membuat ya kegiatannya persiapan, terus manajemen ASN-nya apa, smart ASN-nya apa, gitu aja. Ya? Iya, Ibu. Nggak usah tahapan. Nah, mau tabel boleh, nggak tabel nggak apa-apa. Jadi tahapan-tahapan kegiatan ini nggak perlu. Ya, nggak perlu ada output manajemen ASN, nggak perlu. Ya, cuma langsung manajemen ASN-nya aja. Bolehlah ditulis outputnya, nggak usah lah, pokoknya langsung aja kegiatan persiapan kan, persiapan menyediakan ruangan pojok ASI. Terus dihubungkan dengan manajemen ASN apa ya? Nah, kemarin manajemen ASN ya dihubungkan, boleh dilihat dari tuh tadi ya. Apa kemarin Ibu bilang? Kode etiknya. Kode etik. Ya, boleh dilihat kode etiknya, di mana kode etiknya, boleh dengan fungsinya, ya, fungsi
Yang ada 3 itu terutama pelayanan publik, kan gitu ya. Iya, Ibu. Terus profesionalnya, kinerjanya. Nah, itu. Jadi disebutkan di dalam pojok baca ini manajemen ASN-nya. Nah, ini karena yang dibahas adalah pertahapan. Nah, ya. Iya, Ibu. Nanti Nah, dirubah. terus yang di Smart AS-nya Muzon rasa aturannya menggunakan, nah ini boleh dalam persiapan tadi ya, dalam persiapan menyediakan pojok baca, nih menyusun rancangan menggunakan perangkat lunak. Nah boleh ini tapi ditulis bukan merancang ya, dalam persiapan, kan gitu, boleh. Jadi ujung-ujungnya dalam persiapan penyediaan ruangan. Terus coba ke bawah. Kegiatan kedua apa tadi? Nah, mengadakan ruangannya sudah ada belum nih? Baru mau membangun. Apa, Dek? Halo. Dimut dulu, Kak. Dimut dulu, Kak. Halo, Ibu. Nah, yang mengadakan ini maksudnya membangun ruangan atau ruangan yang sudah ada kita Ruangan yang sudah ada, Ibu. DP space mau diminta sedikit. berarti untuk bukan mengadakan ya di sini. Kalau mengadakan bayangannya itu kan wah membangun ini. Apa ya? Iya. Apa? Kira-kira kalimat apa yang bagus ya? Apa? Jangan mengadakan. Apa kalimatnya? Mungkin apa? Memfasilitasi tempat laktasi. Iya, boleh fasilitasi atau ya begitu ya. Jadi nanti cari jangan mengadakan. Kalau mengadakan itu sepertinya kamu membangun. Ya kan? Nah, apa kalimatnya? Terus dalam memfasilitasi tempat laktasi ini, manajemen ASN-nya di mana? Gitu aja. Smart ASN-nya di mana? Nah, kemarin Ibu bilang gampangnya pada saat kita melakukan memfasilitasi tempat laktasi ini sudah menggunakan internet dong, kan gitu ya? Kalau sudah menggunakan internet maka boleh kita masukkan smart ASN. Tetapi pada memfasilitasi tempat laktasi kan gitu ya? Iya. Manajemen ASN-nya terkait di mana? Itu. Jadi yang dibahas ini aja, ya. Tahapan-tahapannya nggak usah. Iya, Ibu. Oke? Iya. Nah, termasuk melakukan sosialisasi, ya. Iya, Ibu. Semuanya diperbaiki, ya. Iya. Tahapannya nggak usah, ya. Oke. Iya, Ibu. Oke. Ya, oke. Ya, perbaiki ya. Iya. Nah, oke. Jadi yang justru yang penting adalah itu tadi mulai apa, ya, keterkaitan dengan isu. Ibu. Oke, Saya stop share ya. Ya, stop share. Kita lanjutkan. Sebelum itu siapa yang bertanya? Sebelum si Ika, kan tadi sudah ada selanjutnya adalah Isnun. Ika stop share, boleh? Iya, Ibu. Ya, oke. Ika stop share. Kemudian ada yang bertanya sebelum Isnun memaparkan? Nggak ada ya. Sambil jalan aja, sambil diperbaiki. Nanti yang dikirim yang sudah diperbaiki ya. Sudah dikirim belum ini tugas ini? Belum, Ibu. Belum. Mau Nah, diperbaiki dulu sebentar, baru dikirim. sebentar ya. Ibu. Seperti Ika diperbaiki, diisi. Nanti biar malam nggak apa. Yang penting dikirim ya, diperbaikan aja ya pengirimannya ya setelah diperbaiki. Oke. Nah kalau gitu tidak usahlah bertanya. Nanti pas Isnun aja, pas Isnun memaparkan nanti yang lain boleh bertanya. Nanti Bude yang menyimpulkan, gitu ya. Boleh diperbaiki yuk kalau dengan arahannya Bude, kemudian yang lain bisa memberikan masukan. Oke? Ya. Ya, silakan Isnun. Baik, terima kasih Bu, izin share screen. Ya, silakan. Maaf Ibu, sudah tampil? Sudah? Ya, silakan, bagus. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya, agenda 3 yaitu bagaimana keterkaitan isu yang saya ambil dengan manajemen ASN dan smart ASN. Di sini isunya yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian makanan bayi dan anak atau PMA. Nah, keterkaitannya isu dengan manajemennya itu
di mana isunya kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian makanan bayi dan anak. Di manajemen ASN-nya itu bagaimana seorang ahli gizi melaksanakan tugas sesuai dengan nilai dasar ASN dan fungsi ASN dengan cara yang pertama melakukan edukasi, konseling, dan penyuluhan dengan ramah, profesional, dan tanggung jawab. Kedua, memberikan pelayanan yang maksimal. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai perundangan. Keempat, kerjasama yang baik dengan bidan desa dan kader posyandu. Adapun dampak jika isu tidak diselesaikan yaitu munculnya masalah gangguan pencernaan pada bayi dan anak, meningkatnya kasus gizi kurang, gizi buruk, dan stunting. Adapun evaluasi kegiatannya yaitu melakukan edukasi konseling penyuluhan tentang pemberian makanan bayi dan anak. Selanjutnya yaitu keterkaitan isu dengan Smart ASN. Nah, seorang ahli gizi atau ASN memanfaatkan digitalisasi untuk melakukan konseling dan penyuluhan tentang pemberian makanan bayi dan anak dengan cara yang pertama melakukan konseling melalui HP yaitu via telepon atau video call. Yang kedua, melakukan penyuluhan menggunakan laptop atau LCD dan LCD. Yang ketiga, memberikan edukasi melalui video karena di mana di zaman sekarang lebih banyak ibu-ibu yang sering menonton video dan lebih menarik dengan video ketimbang dengan leaflet atau yang lain. Jadi di sini saya menghubungkannya dengan menggunakan video, telepon atau video call dan penyuluhannya menggunakan laptop dan LCD. Dan dampaknya itu jika isu diselesaikan sama dengan manajemen ASN yaitu munculnya masalah gangguan pencernaan pada bayi dan anak, meningkatnya kasus kurang dan gizi buruk serta stunting. Evaluasi kegiatannya sama, yaitu melakukan edukasi konseling penyuluhan tentang pemberian makanan bayi dan anak, dan melakukan demonstrasi masak menu gizi seimbang, karena di mana ibu-ibu lebih tertarik jika dilakukan dengan langsung bagaimana demonstrasi masak menu gizi seimbang yang benar dan sesuai dengan prosedur. Sekian dari saya, apabila ada saran dan masukan dari teman-teman dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Berikan masukan, ayo. Jangan langsung Ibu, kalau punya Isnun. Atau jangan-jangan Ibu waktu menerangkan belum paham ya? Waktu menerangkan kemarin. Kira-kira waktu Bude menerangkan sudah paham belum ya? Siap. Belum, Bu. Banyak yang belum ya? Iya, Bu. Saya punya salah, Bu. Kayak nyambung saya punya, Bu. Iya, kan kemarin coba di tugas individu kemarin kan Bude bilang kaitkan kan, ya kan gitu ya, isu yang diangkat dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian kegiatanmu, nah sebetulnya kan isunya sudah benar, kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian makanan. Ini isunya toh. Terus kaitannya dengan manajemen ASN apa? Kayaknya Bude kemarin nerangkan deh. Atau bagaimana ya? Nah, kemudian ini punya si siapa, si Isnun, menyelesaikan isu itu sebetulnya kegiatan ya. Kegiatanmu itu betul, melakukan konseling, melakukan penyuluhan, memberikan edukasi melalui video. Atau pas saya ngajar di sini, siapa signalku hilang-hilang itu ya? Iya. Halo. Loha. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, berarti kesalahan bukan karena adik-adik saya mungkin ya. Nah, jadi nanti caranya bagaimana seorang ahli gizi memanfaatkan gitu. Nah, gini, untuk Isnun ya, Isnun karena ini jadi seperti tadi isunya kan kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian makanan bayi dan anak. Kemudian dilihat deh Inun bawahnya nanti manajemen ASN-nya ceritanya. Kenapa kok sampai kurang pengetahuan? Apakah kesalahan di ASN-nya? Kan gitu menganalisanya. Kenapa ya isu itu terjadi? Coba sekarang saya terangkan lagi ya. Kenapa isu terjadi? Apakah karena manajemen ASN-nya? Nah, diuraikan. Oh, kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian makanan bergizi, bayi dan anak, kan gitu ya. Ini isunya itu ya. Dikarenakan karena manajemen ASN yang mana? Mungkin kurang profesionalnya, ya. Si Ainun, si ASN-nya. Jadi kalau kita membahas tentang manajemen ASN, lihat
tentang ASN-nya itu dilihat dari mana, kinerjanya, profesionalnya, pelayanannya, kan gitu ya. Kode etiknya di mana? Tulis. Kemudian smart ASN-nya di mana? Ya boleh nih smart ASN. Nih bagaimana seorang ahli gizi memanfaatkan nih kurangnya isu, berarti kurangnya memanfaatkan digitalisasi gitu smart ASN-nya. Sampai sini paham semuanya untuk Pak semuanya? Halo? Paham, Iya, Ibu. Iya, Bu, paham, Bu. Nah, nanti semuanya begitu. Ika semua langkahnya gitu ya. Untuk isu dulu. Nah, smart ASN-nya apa? Kemudian Isnun, terus membahas ini. Kan kegiatanmu melakukan konseling ini kan? Ya kan? Nah, kegiatannya kan Ibu. itu. Berarti tulis saja. Kegiatan pertama, melakukan konseling melalui HP. Ya, atau via telepon atau video call. Nah, ini dibahas lagi manajemen ASN-nya bagaimana, ya, smart ASN-nya bagaimana. Melakukan melalui HP, telepon, video, berarti sudah smart ASN. Dan tiga, pasti manajemen ASN-nya ada semua. Tapi dijelaskan, ya kan? Nggak mungkin nggak ada manajemen ASN. Wong kegiatannya ini untuk kelancaran ASN bekerja. Oke, paham nih? Ya, jadi Ibu. konseling melakukan HP, lakukan konseling melalui HP. Nah, manajemen ASN-nya apa? Dikaitkan lagi, ya. Nah, kemudian smart ASN-nya bagaimana? Nah, kemudian kedua, melakukan penyuluhan menggunakan laptop dan LCD. Nah, dalam penyuluhan keterkaitan dengan manajemen ASN apa? Tentu kalau penyuluhan dihubungkan dengan pelayanan ya, pelayanan publiknya bagaimana, nah gitu-gitu aja. Terus smart ASN-nya ada enggak? Nah, kemarin tidak semua kegiatan harus menggunakan smart ASN. Sepanjang kegiatan itu tidak menggunakan bantuan internet, kan gitu ya. Nah, kalau menggunakan bantuan internet pasti ada smart ASN-nya. Tapi semua kegiatan dan isu pasti terkait dengan manajemen ASN. Jelas di sini? Iya, Ibu. Nggak usah adik-adik bikin tabel, uraikan aja ke bawah, gitu aja. Ya, nggak usah pakai dampak isu. Ya boleh ini disimpan aja. Ini nanti untuk dipakai suatu saat. Dampak isu itu nanti digunakan sih. Ya, digunakan. Tapi tidak sekarang. Nah, yang sekarang nanti gitu aja, ya. Bisa ya memperbaiki sebentar. Nah, gitu. Ibu. Makasih, Ibu. Oke, boleh stop share? Ya, begitu ya. Nah, silakan lagi. Nah, siapa ya tunggu dulu. Nur Hidayah dulu. Nur Hidayah baru siapa tadi? Subeti. Saya tak catatnya dulu. Tunggu saya catat. Ya. Pertama tadi Nur Hidayah. Keempat Sari apa nih? Sari Wardani. Pakai Subekti, kamu nggak bisa pakai resian itu. Jangan tangan-tangan itu. Tanganmu gini-gini terus. Pakai resian Subekti. Baru Subekti. Ini wajahmu kayaknya kalau dikasih background malah wajahmu menakutkan deh. Backgroundmu. Backgroundnya dihapus saja daripada menakutkan. Subekti. Kemudian 6 Muhrim. Oke. Muhrim. Oke ya, Ika sudah. Nur Hidayah sekarang. Nur siapa tadi? Nur. Ibu izin share screen. Oh, Nur Hidayah, benar Nur Hidayah. Ya, mudah-mudahan ada yang sudah paham. Namanya belajar nggak kurang tepat nggak apa-apa ya, nggak usah takut. Ya, oke, silakan. Nur, suaramu mana? Kemudian Muhrim sama Subekti, tangannya diturunkan. Sudah saya catat. Oke. Sekarang saya cari Nur. Iya, Ibu.
Nah, tampilanmu sudah ada, suaramu nggak ada. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan tugas individu keterkaitan manajemen ASN dan Smart ASN dengan isu yang diangkat. Isu saya kurangnya pemahaman pegawai dalam mengoperasikan aplikasi Simda Keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian keterkaitan isu dengan agenda 3 yaitu dalam manajemen ASN diperlukan adanya sikap profesional dan tanggung jawab dalam peningkatan pemahaman pengoperasian aplikasi. Dan untuk Smart ASN-nya berusaha meningkatkan digital skill untuk mengembangkan kemampuan SDM pegawai dalam pengoperasian aplikasi. Kemudian untuk kegiatan penyelesaian isunya, yang pertama melakukan survei menggunakan Google Form tentang seberapa jauh pengetahuan pegawai tentang penggunaan aplikasi. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu dalam manajemen ASN berusaha meningkatkan kompetensi diri sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Smart ASN-nya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman atau digital etik sehingga tercipta kecakapan bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mencari tutorial penggunaan aplikasi di internet, Google dan YouTube untuk persiapan pembuatan booklet. Smart ASN-nya memanfaatkan search engine atau mesin pencari web dalam keseharian untuk menambah wawasan merupakan penerapan digital culture. Kemudian yang ketiga, membuat booklet tata cara pengoperasian aplikasi. Keterkaitan dengan agenda 3 manajemen ASN-nya sama berusaha meningkatkan kompetensi diri sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian Smart ASN-nya memanfaatkan aplikasi pengolah kata Microsoft Word dalam pembuatan booklet. Sekian pemaparan saya, mohon koreksinya Ibu. Terima kasih. Oke, kita kasih jempol dulu ya untuk si siapa? Nur Hidayah. Iya, Nur Hidayah sudah mulai sesuai. Nah, cukup begitu aja. Nah, jadi contohnya itu seperti Nur Hidayah. Isu dulu. Coba Nur Hidayah lihatkan. Nah, isu dulu. Isu ya, manajemen ASN cukup begitu aja, diperlukan adanya sikap profesional, tanggung jawab, gitu aja. Ya, di dalam pembuatan aplikasi tadi kan ini ceritanya mau mengoperasionalkan aplikasi Simda. Terus manajemennya sudah cocok. Ya. Ikutin modelnya si Nur Hidayah. Ya. Oke, yang begitu dimaksudkan. Jadi manajemen isunya dulu, setelah isunya baru nanti kita ke kegiatannya. Kegiatannya kan ada 3 nih. Kebetulan sama manajemen ASN-nya ya bolehlah terserah. Nanti dicoba untuk Nur Hidayah coba dibedakan untuk bisa enggak antara kegiatan 1, 2, 3 manajemen ASN-nya beda, bisa enggak? Kalau enggak bisa ya sama enggak apa-apa. Ya. Boleh. Ya. Oke, begini Baik, caranya. Ibu. Ya. Oke, terima kasih Nur Hidayah. Nah, sebentar, saya tinggal sebentar saja ya. Habis ini siapkan si Sariwardani. Ya, Sariwardani, silakan. Tunggu ya, saya tinggal
Ya, oke. Kita maaf ya, ada gangguan sedikit. Oke, silahkan selanjutnya si Sariwardani, Bu. nih ya. Jadi nanti ikutin seperti si Anu. Nur Hidayah. Hidayah aja. Gitu aja, simpel. Ya, Izin silakan. share, Ibu. Izin share Iya, screen, Bu. iya. Baik, terima kasih. Maaf teman-teman, sebelumnya sudah terdengar suara saya. Masih kabur loh. Bagaimana caranya itu kok kabur ya? Oh, nah. Kabur nggak bisa jelas ya? Sudah jelas, Bu. Kayaknya ada yang harus dicentang itu ya, apa ya? Bu, saya stop screen, stop share dulu. Kalau begini, Bu. Ya, sudah boleh. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Di sini, maaf. Isu yang saya ambil yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya minum tablet tambah darah di Puskesmas Bakalan Raya. Keterkaitan isu dengan agenda 3, manajemen ASN, di sini keterkaitannya belum optimalnya konseling bidan desa tentang pentingnya minum tablet tambah darah bagi ibu hamil. Kemudian Smart ASN, kurangnya pemanfaatan media digital seperti menggunakan aplikasi WhatsApp untuk pemantauan minum obat tablet tambah darah bagi ibu hamil sehingga dapat memudahkan tanpa harus melakukan kunjungan rumah ke ibu hamil. Untuk kegiatannya, yang pertama yaitu melakukan penyuluhan tentang pentingnya meminum tablet tambah darah, keterkaitan memberikan penyuluhan berkaitan dengan tugas dan fungsi ASN, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta berkaitan dengan kode etik ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Kemudian kegiatan yang kedua, membuat format checklist harian minum tablet FE, membuat lembar checklist berkaitan dengan tugas dan fungsi ASN, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta keterkaitan dengan kode etik ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melainkan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kalau untuk kegiatan pertama dan kedua, belum ada kaitannya dengan Smart ASN, karena di sini masih menggunakan hal yang biasanya, kalau penyuluhan seperti leaflet. Kemudian yang ketiga, membuat inovasi pesan Umi Minta FE, yaitu pemantauan dan pengawasan ibu hamil minum tablet FE melalui WA Group Ibu Hamil. Membuat inovasi berkaitan dengan tugas dan fungsi ASN, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta keterkaitan dengan Smart ASN, petugas akan menggunakan media dalam hal pemantauan, yaitu WA Group, sehingga memudahkan dalam hal pemantauan dan pengawasan minum tablet tambah darah. Sekian dari saya, Ibu. Kalau misalnya masih ada yang kurang, mohon masukannya. Terima kasih. Oke, saya kira siapa yang memberikan masukan? Siapa yang memberikan masukan? Ayo, jangan budi terus loh ya. Halo. Kita masih bingung ini, teman-teman. Yang memberikan masukan? Silahkan. Bagaimana si Nur Hidayah masukannya? Ya, Nur Hidayah memberikan masukan. Di mana Nur Hidayah? Halo Nur Hidayah. Ke toilet jangan-jangan nih. Mana Nur Hidayah? Iya Ibu, maaf. Di mana Nur Hidayah? Si punya masukannya. Masukannya Nur Hidayah. Kalau nggak ada ini. Ya, ini mungkin ini ya di dalam belum optimalnya ini misalnya di isu ya, isu mengaitkan isu dengan
manajemen ASN-nya, coba ini kalimatnya belum jelas manajemennya di mana. Misalnya nih kan, keterkaitan agenda 3 dengan isu ya. Isu keterkaitan itu manajemen ASN. Belum optimalnya konseling bidan dan tentang pentingnya minum tablet. Kayaknya belum jelas di mana letaknya gitu ya. Ya, halo, si Sari. Ya, dijelaskan. Kan cuma belum optimalnya konseling. Terus manajemen ASN-nya yang mana? Oh iya Ibu. Iya toh? Iya. Nah, itu kegiatannya memang belum optimalnya konseling bidan tentang pentingnya minum tablet tambah darah. Nah, ini dikarenakan manajemen ASN yang mana gitu loh. Oh iya Ibu, iya. Paham ya? Iya, Bu, Ini iya. tinggal nambahi aja. Ya, belum optimalnya konseling bidan ini dikarenakan apa dalam manajemen ASN-nya. Oke? Ya? Ya. Itu. Nah, untuk gagasan tadi, untuk gagasan ada 3 penyuluhan ini. Ya, kalau memang belum terkait manajemen Smart ASN ya nggak usah, yang sudah maka tuliskan. Ya, saya kira itu yang perlu diperbaiki oleh Sari Wardani. Oke, terima kasih Sari Wardani ya. Dan kasih juga, untuk Bu. yang lainnya nanti perbaiki. Izin Ya, stop share, Bu. cukup. Ya, siapa yang kedua ya? Si Subeti ya? Subeti, mana Subeti? Ya, Bu. Ayo siapkan. Izin, Bu, share. Iya, iya. Kelihatan, Bu? Ya, sudah kelihatan. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tugas saya keterkaitan isu saya yaitu belum optimal pengelolaan obat dan BMHP di instansi farmasi Dinas Kesehatan. Keterkaitan isu dengan manajemen ASN, yang pertama profesional, tenaga ASN mampu menjalankan tugas pokoknya secara bertanggung jawab dan profesional. Yang kedua, pelayanan publik, tenaga ASN sebagai pelayan publik mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga hal ini dapat menentukan keberhasilan pengelolaan obat di Dinas Kesehatan. Yang ketiga, kebijakan publik, tenaga ASN sebagai pelaksana kebijakan publik mampu mengambil keputusan angka dengan cepat terhadap upaya pengelolaan obat di Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua itu terkaitan isu dengan Smart ASN. Ada yang pertama, literasi digital dapat menerapkan sistem komputerisasi dalam mengumpulkan dan mengelola data. Yang kedua, digital, petugas dapat menggunakan digital dalam melakukan pengumpulan data atau pengelolaan data. Yang ketiga, digital culture, yaitu menciptakan budaya tempat kerja maupun dengan pengelola puskesmas dengan digital. Kemudian, penyelesaian isu yang perbaikan terhadap pengelolaan obat. Gagasan terkait dengan manajemen ASN yaitu memperbaiki sistem pengelolaan obat berdasarkan sistem FIFO atau FEPO dan melakukan perbaikan tata letak sesuai alfabet atau sesuai dengan jenis terapi. Sedangkan untuk gagasan terkait dengan Smart ASN yaitu dengan cara melakukan perbaikan terkait dengan sistem pelaporan yang seharusnya dilakukan rekon obat di puskesmas per bulan sehingga pengeluaran obat dapat terpantau dan hal ini dapat mengurangi angka obat expired date. Untuk evaluasi kegiatan, yang pertama membuat webinar evaluasi kegiatan yang telah terlaksana, tujuannya untuk mengetahui keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, melakukan komunikasi dan konsultasi hasil
capaian evaluasi kegiatan kepada mentor. Terima kasih, Bu. Masukkan kok Bude terus ya. Apa yang perlu ditambahkan ya untuk si Subeti? Ya, silahkan. Ayo. Ayo, siapa bantu? Si Nur Hidayah, Sari Wardani atau ya silakan. Tolong dong, jangan diam aja. Diamnya nih nggak ngerti atau apa nih. Ayo, ayo. Di mana ya letaknya yang perlu ditambahkan supaya sempurna punya teman. Saya coba Ibu, boleh? Ya, coba Sari Wardani, silakan. Iya Ibu, mohon maaf Memberikan kalau masukan. misalnya Ya, kalau boleh. lengkapi ya. Jadi baik, terima kasih. Ini saya mau menambahkan, jadi mungkin masukannya di keterkaitan isu dengan manajemen ASN. Kalau dilihat dari sini yang ini sudah betul, maksudnya sudah bagus, profesional, pelayanan publik dan pelaksana kebijakan publik. Cuman bagusnya Kakak tambahkan kayak ini apa tenaganya ini belum mampu menjalankan tugas pokoknya secara profesional. Kalau misalnya di sini kan tenaga mampu menjalankan berarti artinya tenaganya sudah profesional dalam hal menjalankan itu. Begitu. Oh iya, terima kasih. Tapi tergantung dari Ibu kalau misalnya Ya, sudah kayak begitu. terima kasih. Ya, ada lagi masukannya? Ya. Lagi. Ya, Wardani juga boleh. Wardani siapa ini? Subeti ya, sudah bagus. Boleh dilihat lagi dari manajemen ASN-nya. Terus kemudian yang ke bawah Subeti, coba kita lihat. Nah, ini keterkaitan isu dengan Smart ASN. Keterkaitan isu dengan nah ini kegiatanmu, kegiatan terus kegiatan. Kegiatannya lagi coba si Subeti turun melakukan perbaikan terhadap pengolahan obat, ya, manajemen. Terus berapa kegiatanmu? Oh, langsung evaluasi cuma satu ya? Iya, Bu. Melakukan Saya cuma perbaikan ambil terhadap yang bakalan ditahan, Bu. Nah, ya, jadi nggak apa-apa. Nanti dilihat lagi ya, caranya sudah betul. Sudah betul. Terus kemudian evaluasi juga kayaknya kegiatan evaluasi itu kan belum kelihatan tuh manajemen ASN-nya di mana. Kok cuma kegiatannya aja tuh. Evaluasi kegiatan, membuat lembar. Terus manajemen ASN bukan yang dimaksud bukan kegiatan evaluasimu itu terdiri dari membuat lembar, melakukan komunikasi, bukan itu. Kegiatan evaluasimu itu terkait dengan apa? Smart ASN-nya apa kan gitu kan? Ya, nah, ini kan kegiatannya aja kau tuliskan ya. Tahapan kegiatan. Baik, Bu. Ya kan? Ya, Bu. Jadi ujuk-ujuk mana ABCD-nya Bapak nanti coba dilihat. Baik, Bu. Kan? Yang dibahas kan semua kegiatan yang dilakukan. Jadi terus kalau evaluasi bukan sekali lagi bukan kita mengharapkan tahapan kegiatannya, tapi pada saat melakukan evaluasi kegiatan itu keterkaitan dengan manajemen ASN-nya bagaimana, smart ASN-nya bagaimana kan gitu. Ya, oke? Paham ini? Halo. Boleh ya? Ya, coba dituangkan seperti modelnya si Nur Hidayah. Baik, Bu. Atau Sari Wardani juga boleh tadi. Oke? Baik, Ya. Bu. Ya, silakan. Enggak apa-apa, perbaiki, tambahi. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Baik, Bu. Selanjutnya si Muhrim. Ya, Bu. Izin share screen. Ya. Di sini saya cuman begini saja, Ibu. Keterkaitan manajemen ASN dan Smart ASN dengan isu yang diangkat. Kelihatan, Muhrim.
Belum Belum. jelas, Muhrim. Belum jelas, Coba Bu. di stop share lagi, stop share lagi. Kasih. Sudah bisa, Bu? Halo? Sudah bisa, Bu? Sudah, so bisa, Kak. Oh, iya. Tapi macam bebayang. Di Zoom lagi kamu. Di Zoom? Cukup begitu ya, Kak. Oke, Boleh? boleh. Boleh. Ya, untuk yang pertama keterkaitan isu dengan manajemen ASN, di sini relevansinya terletak pada fungsi. Belum terlalu kelihatan, Le. Oh, oh iya, Bu. Coba bagaimana ajari teman-teman. Kok kabur gitu. Kamu Rim jangan centang yang ini yang buat video sama audio. Tadi saya begitu jadi kelihatannya kabur. Ya, centangnya itu loh, kan ada di centang di bawah. Jangan centang yang apa? Kalau saya centang yang audio sama video, jadi kelihatannya kabur untuk word-nya. Jadi jangan dicentang. Kecuali kalau orang tampilkan video baru dicentang. Sudah? Sudah bisa? Sudah aman. Oh, iya. Jadi izin di sini saya langsung saja keterkaitan isu dengan manajemen ASN. Relevansinya Nah, terletak. tunggu pelan-pelan diulang. Oke, ayo. Di sini isu yang saya angkat yakni jaringan internet Wi-Fi kurang stabil. Untuk relevansinya pada manajemen ASN yakni pada bagian terletak pada fungsi ASN yakni sebagai pelayan publik. Sudah menjadi rahasia umum kalau jaringan itu merupakan organ vital dalam era digital. Jaringan yang tidak stabil akan menghambat proses manajemen ASN. Sebagai contoh, kayak pengadaan CPNS atau P3K. Kalau jaringan tidak stabil, proses seleksi CASN akan dihentikan sementara karena pesan yang dikirim tidak sampai ke server atau pusat yang nantinya akan menyebabkan hilangnya data. Oleh sebab itu, perlu adanya manajemen terhadap jaringan yang kurang stabil. Terus yang poin kedua, Bu, keterkaitan isu dengan Smart ASN, relevansinya terletak pada literasi digital. Salah satu indikator seseorang dikatakan Smart ASN ialah kemampuan networking atau penguasaan teknologi informasi. Maka dari itu, seorang Smart ASN harus dapat melakukan troubleshooting terhadap isu di atas. Sekian dari saya, Ibu. Mohon dikoreksi, terima kasih. Wah, Dek. Kok ini bukan ya, mau koreksi, bingung ini kok. Tunggu dulu, pertama coba semua senyum loh temenmu itu. Isu kok cuma gitu ya? Coba baca isumu loh. Isu jaringan internet WiFi kurang stabil. Apa ini isu kok gini? Coba. Jadi aduh. Si siapa ini? Muhrim. Muhrim. Semua kegiatan di agenda 1, 2, 3. Agenda 1 kayaknya semua sudah diajari ya? Mencari isu ya? Ya, halo? Iya, Ibu. Ya, mencari isu itu bagaimana sih caranya? Kan dengan APKL, ya kan gitu ya? Iya. Isu-isu yang ditulis adalah kalimat negatif yang bermasalah di kantornya. Ya kan? Terus jaringan internet WiFi kurang stabil. Terus untuk apa ini? Kan kita tidak tahu. Ini kan umum sekali nih. Jaringan internet WiFi kurang stabil. Nah, semua orang begitu. Ya, isunya.
Coba diruntunkan dulu, ya diruntunkan. Jadi diruntunkan apa? Kan mulai siapa bisa membantu ya? Begini Kalau loh. ini Nah, kayak maksudku gini loh. Gini loh. Jaringan internet kurang stabil. Itu maksudnya jaringan internet untuk apa? Kalimatmu itu untuk apa gitu loh. Ya, diperbaiki aja deh. Nanti ada coach-nya sama. Sekarang adik-adik semuanya aja yang jawab. Kalau begitu itu kamu paham maksudnya itu. Mukrim, siapa yang saya bisa? iya. Bagaimana? Nur Hidayah, Ika? Kalau isu seperti itu saja kira-kira kita paham? Mungkin Bu Kurang bisa paham, Bu, karena tidak spesifik. Ya, kurang spesifik. Ya, jaringan untuk apa? Tuh, ya. Tentu kalau isu cuma gitu, ya akhirnya kita bayangkan nanti kegiatan mengadakan internet. Memang adik-adik Mukrim bisa 4 minggu itu langsung mengadakan internet. Kan gitu ya? Jaringan. Nah, coba dilihat lagi. Nah, keterkaitan isu dengan manajemen ASN. Nah, bolehlah ya dia contohnya pengadaan CPN. Loh, terus ini ceritanya adik-adik ini mau ngadakan kok jadi tentang pengadaan CPNS, PPK. Emangnya adik berkewenangan untuk mengadakan? Coba diulang, Dek, dari depan. Ya. Kalau gini aja, Mukrim. Iya. Untuk pengisian tentang bagaimana agenda 3, tanya. Itu tadi yang sudah pinter-pinter. Sekarang yang kamu perlu perhatikan, kamu kan tadi tugasnya mengaitkan isu dengan manajemen ASN dan smart ASN, kan gitu toh? Terus adik Mukrim harus tahu ya kegiatan apa untuk menyelesaikan jaringan internet itu. Kegiatanmu apa? Untuk Kan gitu ya? iya. Nah, kegiatanmu apa? Coba. Terus di kegiatanmu yang kau bikin itu, analisa lagi dengan manajemen ASN dan smart ASN-nya. Gitu aja. Kalau begini kan saya nggak bisa nguresin kok cuma gitu toh malah kegiatannya. Ya kan? Nah, tuh. Ya. Coba kok karena sudah mau merancang ya, atau nanti yang ngurus sama aja coach-nya aja sama mentornya ya yang membantu. Yang jelas nanti cara gitu aja. Aku nggak mikirin deh itu isu cocok apa enggak. Siapa tahu mentor dan coachmu sudah oke, ya nggak apa-apa, jalankan aja. Kalau memang isunya cuma jaringan internet WiFi kurang stabil, itu ya enggak apa-apa, nanti urusannya mentor sama coach. Tapi yang saya Budi ajarkan di sini bagaimana menganalisa isu dengan kegiatan. Itu aja. Nah, nanti untuk masalah itu sharing sama teman. Ya, teman-teman kan sudah banyak yang bisa tuh. Bagaimana sih ajarin ya caranya mengaitkan antara manajemen ASN dan smart ASN. Tadi kan sudah ada Ika, ada Isnun, Nur Hidayah, Sari Wardani, Subekti, suara cewek-cewek semua tadi. 5 orang kan sudah maparkan dan sudah mulai paham. Nah, kita pahamkan bersama. Kita aja Mukrim ya. Ya, karena belum lengkap nih. Ya, lanjutannya bagaimana belum lengkap. Gitu aja, ya. Karena kegiatanmu belum muncul. Nah, pokoknya kalau isunya tetap itu ya silahkan. Yang penting munculkan kegiatanmu. Nah, ya. Nanti kan dalam bimbingan dilanjutkan. Kalau memang nggak cocok pasti diperbaiki itu. Kalau cocok ya lanjutkan. Yang penting nanti ketemu kegiatannya seperti teman-teman tadi. Kegiatan tuh ide gagasan itu loh ya. Oke, begitu Mukrim? Iya Bu, iya terima kasih. Ya. Oke, ada yang ditanyakan Mukrim sebelum stop share dulu. Nah,
Bagaimana Mukrim, ada yang ditanyakan? Kalau Mukrim gini aja, lanjutkan pertanyaannya ke coach sama mentor aja. Ya, ya lanjutannya kan nanti kan ada pembimbingan habis ini ya. Kalau nggak salah habis ini pembimbingan kan. Nah, disitulah nanti ketemu, dibimbing kegiatanmu apa, isumu cocok apa enggak. Nanti pembimbing yang penting nanti untuk mengaitkan dengan agenda 3 teman-teman yang lain akan membantu. Oke? Ya? Oke. Nah, terus selanjutnya siapa yang mau presentasi lagi? Masih ada waktu. Yuk. Ya, Astuti, silakan Astuti. Nanti habis ini teman-teman ya yang koreksi. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Izin share screen Bu. Iya, boleh. Mulai atas ya, silakan siapa ini tadi? Ya Bu, Astuti Handayani Bu. Astuti ya, Astuti Tuti. Ya, Astuti. Ya. Di sini langsung saja Bu, isu yang diangkat adalah belum optimalnya peran kader Posyandu dan anggota keluarga dalam pemanfaatan buku KIA sebagai deteksi dini tumbuh kembang anak di Posyandu. Kegiatan penyelesaian isu pertama, perencanaan kegiatan dan menyusun bahan materi orientasi kader Posyandu. Manajemen ASN-nya dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan kegiatan dan menyusun bahan materi orientasi kader Posyandu tidak terlepas dari kedudukan dan peran ASN yaitu Wall of Government dan manajemen ASN sehingga tercipta perencanaan yang baik antara bidan dan kepala UPTD Puskesmas Totikum Selatan selaku atasan dan pemerintah desa serta tersedianya bahan materi orientasi kader Posyandu dengan baik. Smart ASN-nya menggunakan Google Search dalam mencari bahan materi. Kedua, mempersiapkan kegiatan dan membuat leaflet untuk anggota keluarga. Manajemen ASN-nya dalam kegiatan ini tidak terlepas dari kedudukan dan peran ASN yaitu pelayan publik. Dalam kegiatan ini, bidan membuat leaflet sebagai media edukasi dan sumber informasi kepada masyarakat tentang deteksi dini tumbuh kembang balita sehingga mudah dipahami. Smart ASN-nya dalam hal ini menggunakan Google Sheet dalam memilih bahan pembuatan leaflet. Ketiga, melaksanakan kegiatan orientasi kader Posyandu. Manajemen ASN-nya dalam kegiatan ini tidak terlepas dari kedudukan dan peran ASN yaitu pelayan publik. Dalam kegiatan ini juga bidan melakukan diskusi dan tanya jawab serta menyediakan ATK dan bahan materi yang telah dicetak sebagai media edukasi atau konseling dan sumber informasi kepada kader Posyandu tentang deteksi dini tumbuh kembang balita sehingga mudah dipahami dan diikuti dengan baik oleh kader Posyandu. Terima kasih Bu. Mohon koreksinya. Iya, terima kasih. Ya, kita kasih jempol dulu lagi untuk Astuti yang sudah tampil. Nah, langsung saja nih. Apa yang kurang ya Astuti? Nah, Astuti aja jawab. Apa yang kurang? Ayo, tadi kan sudah dengarkan nih. Astuti yang jawab deh. Kan tadi sudah melihat teman-teman. Jadi apa yang kurang? Mengaitkan kembali Bu keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, jadi nanti yang lainnya kalau memaparkan langsung bilang Bu maaf yang isu ini belum saya bahas gitu loh. Jadi kita tahu toh kekurangan kita. Ya, jadi ternyata isunya belum dibahas keterkaitan ya isu yang atas bukan itu. Ya, yang atas nih loh. Kan isunya belum optimalnya. Nih, bawahnya itu kan belum. Iya, Bu. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, jadi nanti kalau apa itu kalau merasa kurang langsung, Bu mohon maaf, yang isu belum saya bahas tapi kegiatan sudah. Jadi isunya juga dibahas ya, isu yang belum optimalnya peran kader itu dibahas juga. Manajemen ASN-nya apa, kemudian smart ASN-nya bagaimana. Itu Astuti ya. Jadi tapi sudah bagus, Astuti sudah bisa mengaitkan antara smart ASN dan manajemen ASN. Boleh Astuti ya, cuma itu nanti tambahkan lagi ya. Terima kasih Bude. Ya, makasih Astuti. Stop share Bude. Iya. Ya, bagus sudah. Selanjutnya silakan. Mau menyampaikan? Halo?
Baru 7 ya. Masih ada 10 ya di sini ya. Berarti 3 lagi. Ya. Selanjutnya siapa nih? Tunggu. Hafiz. Desi, Bu. Hafiz Hafiz. dulu ya. Oh, Desi. Ya, Desi dulu. Habis Desi, Hafiz. Ya, Ya, Ibu, Desi, isi silakan. share screen, Ibu. Iya, silakan. Ya, Ibu, sebelumnya minta maaf karena isunya belum dibahas seperti yang Ibu sampaikan tadi. Terus di sini yang saya kaitkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN itu tahapan kegiatannya, Bude. Jadi Ibu di Baca sini aja dulu. ya, isu keperawatan yang saya ambil masih kurangnya kepatuhan minum obat pada pasien TB. Kemudian kegiatan yang saya ambil melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat tentang pentingnya minum obat teratur kepada penderita TB. Kegiatan keduanya bekerja sama dengan bidan desa untuk penetapan pengawas minum obat. Kemudian untuk keterkaitan dengan manajemen dan Smart ASN, berkoordinasi dengan atasan merupakan etika publik, di mana sopan dan ramah, kemudian akuntabilitas, di mana kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dikoordinasikan. Untuk Smart ASN belum tercapai karena menggunakan metode tatap muka langsung. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, berkolaborasi di sini manajemen ASN-nya berkolaborasi di mana bekerja sama dengan bidan desa untuk pemilihan pengawas minum obat, dan sama untuk Smart ASN-nya juga belum tercapai karena masih menggunakan media seperti leaflet, brosur, dan lembar balik. Terima kasih Bude. Mohon koreksinya Bude dan teman-teman. Desi, yang pertama betul. Apa namanya tadi yang dibahas untuk isu belum ya isunya. Terus ini Desi untuk semuanya saja. Coba membahasnya itu jangan kembali ke berakhlak gitu ya, akuntabilitas. Coba digali selain itu. Ini kan kesannya kan sopan, ramah, akuntabilitas. Ini kan jangan sampai etika publik itu kayaknya materi masa lalu deh. Coba digali lagi di dalam manajemen ASN. Mungkin bukan etika publik, pelayanan publiknya bagaimana. Terus kayaknya saat ini nggak ada kok akuntabilitas. Yang akan ada akuntabel ya. Tapi usahakan jangan mengambil dari nilai dasar berakhlak. Karena berakhlak kan dibahas di setiap tahapan ya. Nanti nggak akan ada bedanya antara manajemen ASN dengan berakhlak ya. Boleh? Nah, coba digali seperti teman-temannya itu ya, Bu Desi ya. Gali teman-temannya itu. Coba lihat di dalam ada beberapa tadi ya. Nah, usahakan untuk sementara jangan membahas tentang nilai dasar ASN dulu deh. Cari di yang lainnya ya. Yang khusus manajemen ASN-nya. Itu validasi ya. Jadi ini saya kira Bu Desi nanti perlu balik. Nah, tadi sudah mengaku jangan tahapan ya. Langsung aja kegiatannya. Oke? Ya, cukup untuk validasi. Selanjutnya ya Hafiz. Terakhir Devrianto. Ya, Hafiz. Ibu, share screen. Ibu, apakah sudah terlihat? Boleh, silakan. Izin Bu, di sini saya membahas isu belum memakai. Izin Bu, di sini saya membahas isu belum memakai sistem toll gate dalam tiket di pelabuhan. Izin Bu, mungkin masih banyak kekurangan di tugas saya. Untuk keterkaitan isu dengan manajemen ASN, yaitu tenaga ASN sebagai pelayanan publik belum mampu memberikan pelayanan maksimal khusus fasilitas di pelabuhan. Silakan.
Tenaga ASN mampu melaksanakan tugasnya dengan disiplin dan tanggung jawab untuk meningkatkan keselamatan penumpang. 3. Tenaga ASN mampu berinovasi dan selalu berkembang dalam mengoptimalkan membuat sistem toll gate di pelabuhan Salaman. Untuk isu smart ASN-nya diharapkan dapat menggunakan sistem pembelian tiket secara online sehingga dapat memudahkan para penumpang dalam pemesanan tiket. Diharapkan petugas dapat menggunakan media digital untuk pengumpulan data dan setiap kegiatan dapat diupload ke media sosial sehingga masyarakat paham dengan pemberitaan terbaru. 3. ASN diharapkan dapat mengubah budaya lama menjadi budaya baru yang lebih bermanfaat. Untuk penyelesaian isunya, saya memakai sistem baru yang sebelumnya memakai sistem lama. Gagasan terkait manajemen ASN yaitu dengan memberikan pelayanan maksimal khususnya fasilitas prasarana dan sarana di pelabuhan dan membuat sistem toll gate di pelabuhan Salaman. Untuk smart ASN-nya dapat menggunakan sistem pembelian tiket secara online sehingga memudahkan data manifest kapal penumpang. Untuk evaluasinya saya ada 2 Bu. Jadi akan anggaran perbaikan dan penambahan fasilitas pelabuhan dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak provinsi dan dinas tempat terkait dengan pelabuhan Salaman. Tunggu sekian penjelasan dari saya. Oke, kayaknya Hafid tuh kok susunannya persis sekali dengan siapa punya tadi ya. Aku ingat evaluasinya juga cuma kegiatan siapa punya tadi ya, yang persis begini tadi. Cuma A, B, C, D, D-nya itu kalau tuh D evaluasi isinya hanya kegiatan. Siapa punya tadi? Betty kayaknya Bu. Betty kayaknya Salah Bu. Iya kayaknya persis sekali itu modelnya itu ya. Berarti ya persis begini tadi keterkaitan isu dengan tenaga ini ada, terus habis itu keterkaitan isu dengan apa kegiatannya juga cuma satu, evaluasi cuma juga sama hanya kegiatan saja ya. Oke lah, nggak apa-apa. Belum memakainya sistem isunya kami tuh stop share aja, Dek siapa? David ya. Stop share. Jadi gini, ini untuk semuanya saja. Kayaknya kalau apa namanya isu, tapi isu sudah boleh kecuali tadi yang perlu ditanyakan mungkin aja. Tolong nanti isunya bukan urusan saya, nanti dipertajam lagi. Nah kalau untuk si David isu sudah boleh. Cuma langkah kerjanya kok persis sama desi gini aja. Untuk semuanya habis ini mungkin boleh ya kelompok di sini jangan keluar dari Zoom atau apa, kalau boleh, kalau nggak boleh ya keluar. Modelnya nanti semua sama aja, membuatnya sama dengan Sari Wardani aja, siapa Nur Hidayah aja ya, coba ikutin Nur Hidayah aja ya. Kalau mau pakai tabel boleh, nggak pakai nggak apa-apa, itu aja, itu lebih gampang tuh. Tapi tadi kan si Nur Hidayah gini, Nur Hidayah tabelnya tadi yang untuk manajemen ASN walaupun sama tetap digaris saja supaya orang paham ya. Nur Hidayah tadi kan manajemen ASN-nya di kegiatan kan langsung semua sama kan ya, walaupun sama nanti Nur Hidayah pakai tabel aja copy paste supaya paham teman-teman kalau untuk kegiatan ini manajemen ASN-nya apa, semua ASN-nya apa ya. Ya. Jadi gitu. Jadi nanti gitu aja. Jadi nanti supaya alur pikir kita sama, misinya begitu. Nah, jadi Nur Hidayah tadi kan isunya apa, kan gitu tabelnya ya. Isunya apa, kemudian manajemennya apa, keterkaitan dengan manajemen apa, smart ASN apa. Terus tadi Nur Hidayah nomor kegiatan kan gitu ya. Terus manajemen ASN, smart ASN. Gitu aja kegiatan pertama. Manajemen ASN-nya apa, smart ASN-nya apa, gitu aja ya. Ya, gitu ya. Boleh ya. Supaya nggak ngaco. Tapi atasnya tetap, atasnya nama, isunya apa tetap, terus nanti bikin tabel. Kalau memang nggak bikin tabel, caranya isu apa, bawahnya manajemen ASN-nya apa, smart ASN-nya apa. Terus kegiatan satu ini, kegiatannya apa? Nanti kegiatannya apa? Ya, tuliskan kegiatan pertama apa, terus manajemen AS smart bawah, ke bawah boleh kalau nggak mau bikin tabel. Tapi
seperti itu, ya. Urutannya seperti itu. Isu dulu, tuliskan isu apanya, ya, isunya apa. Kemudian bagaimana keterkaitan dengan manajemennya. Kemudian setelah dibahas, bagaimana dengan smart ASN-nya. Dah, sampai situ. Terus tulis berikutnya kalau mau ke bawah. Kegiatan. Pertama, misalnya kegiatannya apa? Penyuluhan, ya, penyuluhan apa. Terus manajemennya, bawahnya manajemen ASN-nya dijelaskan sama dengan Sri Wardani kayaknya tadi, ya, begitu. Terus smart ASN-nya kayak apa? Smart ASN titik 2. Kalau memang nggak ada, tulis saja tidak terkait, gitu aja supaya nggak kelewatan, ya. Ya, di dalam tabel pun begitu. Siapkan tabelnya, tapi kalau memang nggak ada, tulis saja tidak ada kaitannya dengan, tulis saja tidak ada. Gitu aja supaya nggak kelewatan, ya. Itu, ya. Oke, pahami ya. Jadi nanti semua dirubah seperti itu. Ya, lengkapi. Kegiatan boleh 2 atau 3, monggo terserah. Yang penting bisa mengaitkan antara kegiatan tadi. Oke, gitu ya semuanya ya. Sekarang terakhir si Dwianto. Bagaimana? Betul kan? Devrianto. Ya, Devrianto. Mungkin saya punya ini lain jalur dia. Tapi saya coba share. Jalur. Nah, iya. Oke. Ya. Udah. Ya, mending nggak usah di-share ya. Iya, daripada lain jalur ya. Mengaku sendiri lebih bagus ya, daripada nanti. Oke, tapi Devri isunya apa? Saya mau tanya dulu. Saya punya isu lambatnya penanganan gangguan tibum transmas di bidang tunggu Bu, saya lihat dulu. Isunya juga sudah lupa. Ya, Bu. Lambatnya penanganan gangguan tibum transmas di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Bu. Oke, cocok ya, isunya cocok ya. Ya. Nah, kayaknya spesifik gitu. Yang kurang spesifik tinggal mukrim aja, mukrim ya. Tapi sudah tahu. Oke, mending begitu nanti Devri cocok itu isunya, kemudian ya bahasnya. Oke. Nah, sekarang teman-teman sudah mulai paham supaya segera diperbaiki setelah upload. Daripada ditunda-tunda toh. Ada pertanyaan untuk memperbaiki? Cuma untuk Nur Hidayah coba itu aja yang Nur Hidayah dibelah sekalian aja ya. Tadi tabelnya supaya jelas, walaupun nanti isinya copy paste sama nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bisa digali lagi lebih bagus lagi. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan ya udah, kita langsung kerjakan aja tugas di ruangan sini sebelum room kita dilempar. Kan gitu. Nah, bagaimana? Loh, kalau nggak ada pertanyaan, Budi keluar, semua kerjakan di sini sambil ngomong-ngomong aja. Jangan keluar dari room. Ya, selesaikan di room ini untuk diskusi bersama. Kalau sudah dilempar di room, ya bye, selesai. Masing-masing upload. Supaya habis keluar dari room ini sudah bisa ngupload. Supaya nilainya bagus. Yang jelas kalau Devianto nggak bikin, tapi nilainya seperti jelek deh. Nah, supaya nilainya bagus semua. Dan gitu, bisa dapat 80 atau 90 semua. Nah, oke. Ada pertanyaan? Terus untuk mukrim biarlah sementara itu, tapi tetap kamu mencari. Biar aja isumu itu, ya, tapi tetap langkahmu cari, ya. Oke, nanti mungkin ditambahi aja spesifiknya urusannya kod. Tapi untuk materi ini udah pakai aja itu daripada kau pusing, tapi cari kegiatan. Oke, mungkin. Ya Bu, izin tadi saya sudah kirim itu tugas. Saya tadi pagi. Kemana? Di Kolakjar. Oh ya udah kalau gitu nggak usah. Kan sudah saya pesan nanti kirimnya setelah Ibu masuk. Ya kan? Berarti ya udah kamu itu aja. Nggak mungkin dibatalkan itu. Kan saya sudah pesan Bude, jangan kirim dulu supaya nilaimu bagus. Setelah perbaikan baru dikirim gitu loh. Tapi untuk mukrim ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Bapak mukrim, ya nggak usah takut sudah terlanjur. Bantu dulu kakak. Gitu ya, jadi begitu. Oke, ya. Jadi begitu, yang sudah kirim ya udah. Selain mukrim, ada yang sudah kirim lagi?
Halo? Belum ya? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Ya udah kalau begitu. Belum, Bu. Ya, oke, syukur kalau belum. Kalau begitu, oke. Nggak ada pertanyaan nih, sudah paham ya? Kan sudah paham toh? Ya, semua dibikin sedikit itu. Nah, kalau sudah, kan lebih gampang kan tadi ya? Sekarang silahkan adik-adik tetap di sini, di rumah ini, langsung kerjakan. Bude izin dulu. Boleh? Begitu? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Halo, Hasan. Bude, siap Bude. Peserta biar aja tetap di sini berdiskusi. Baik. Ya, kan kita Baik, masih Bude. ada waktu 45 menit di room ya, di room Baik, ini. Bude, iya. 45 menit langsung mereka bisa biar mengerjakan tugas di room ini. Siapa tahu ada yang bertanya, silahkan bertanya. Kalau nanti mereka sudah tidak ada bertanya, ya maksudnya biar aja nanti bergabung lagi, atau silahkan Pak Hasan, boleh mereka keluar sendiri-sendiri atau bersamaan urusannya Pak Hasan. Mungkin bersamaan aja ke room besar ya Pak Hasan ya. Ya, siap Bude. Iya baik Bude. Iya, ke room besar dulu Ya. Bude. Ya, kalau begitu silahkan langsung kerjakan. Pak Hasan biarkan aja mereka bekerja di ruangan ini. Oke Pak Hasan? Ya, Ya. Bude. Oke. Kalau gitu semangat ya, perbaiki seperti yang Ibu Bude arahkan. Silahkan mau pakai tabel mau tidak, yang penting itu nanti setelah selesai sudah bagus baru dimasukkan ke kolomnya. Boleh ya? Oke, terima Ya, Bu. kasih. Mohon maaf ya Terima kasih, kalau Bu. Bude koreksinya begitu supaya nanti mempermudah dalam agenda 4-nya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di klasikal nanti ya, walaupun cuma ketemu di klasikal nanti. Insya Allah kalau saya sempat ketangkep. Dan semangat perbaiki. Hari ini sudah mulai merancang aksi perubahan. Aktualisasi. Nah, aktualisasi nilai dasar. Ingat SIM 3 ya, BKA. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, semangat, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.